Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini tanggal 5 April 2020 kita boleh beribadah bersama-sama. Sebelum kita naikkan pujian ini, kita mau doa terlebih dahulu, kita siapkan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau boleh izinkan kami kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Meskipun kami dalam keadaan tidak bersama-sama beribadah di rumah-Mu Bapa, tapi kami percaya dimanapun kami berada, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, dan kami tetap pegang janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Syukur Tuhan, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami sembah Kau, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Elia Budi Nugraha. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami percaya Tuhan tetap memelihara kami. Sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh merasakan bagaimana pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa itu atas hidup kami. Karena hidup kami milik-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu turut campur tangan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh jatuh pada tanah yang baik dan boleh bertumbuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita sama-sama akan melihat, kita akan sama-sama buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan 25. Akan saya bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, setiap kesalahan kecil akan mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kehancuran yang fatal bagi siapa saja, bagi hidup kebanyakan orang. Tapi ingat saudara, sebuah ketaatan yang kecil akan dapat mengakibatkan satu perubahan yang besar dalam hidup setiap orang, dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Sini kita sudah membaca saudara, raja dari Aram, raja Aram yang bernama Ben-Hadad, yang membawa pasukannya, yang membawa tentaranya untuk mengepung Samaria, di mana Samaria itu daerah suku Israel. Suku Israel akan dihancurkan, suku Israel akan dikalahkan oleh bangsa Aram ini. Saudara, kita perhatikan, mereka berangkat, orang Aram berangkat datang kepada Samaria. Samaria dikepung, Samaria dikunci, Samaria ditutup, Samaria tidak bisa kemana-mana, tidak boleh ada yang masuk kota Samaria, tidak boleh ada yang keluar kota Samaria. Di situ perintah dari Ben-Hadad ini, supaya benar-benar di Samaria itu orang-orang Israel itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan mati dengan sendirinya. Tapi setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang Aram ini, itu membuat orang-orang Israel itu kasihan sekali. Banyak yang merasa susah, banyak yang merasa dirinya kehabisan makanan dan lain sebagainya. Di ayat 25 dikatakan, dengan sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Itu terpaksa dilakukan orang-orang yang dari orang-orang dari Israel. Mereka melakukan itu semuanya membeli dengan harga yang mahal, meskipun kepala dari keledai itu sebetulnya haram. Tidak pernah kepala keledai itu dimakan. Tapi karena terpaksa mereka harus keluar duit banyak, terpaksa harus dibeli dengan harga 80 sikal. Dikatakan 80 sikal. Berapa 80 sikal itu? Kalau dirupiahkan 80 sikal itu kira-kira 375.000. Bukan hanya kepala keledai aja yang dibeli, bahkan di bawahnya itu disebutkan 1/4 kap tai merpati. Ini yang tidak mungkin dilakukan, ini yang tidak seharusnya diperbuat oleh orang-orang
daripada Israel, tapi terpaksa karena perutnya kelaparan. Karena mereka kelaparan, tidak bisa membeli makanan, meskipun uang ada tapi tidak ada makanan yang bisa dibeli. Dikatakan seperempat kap tai merpati seharga 5 sikal. Dikatakan seharga 5 sikal perak. Berapa 5 sikal itu, saudara? 5 sikal itu kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 23.000, saudara. Ya itu dilakukan semuanya. Orang-orang Israel kasihan. Bahkan satu ketika ada perjanjian perempuan-perempuan Israel. Perempuan-perempuan Israel mereka berkata ibu satu kepada ibu yang lain, kita tidak punya makanan, apa yang harus kita makan? Yang ibu satu bilang mengatakan, anak kita yang laki-laki akan kita masak, akan kita makan sama-sama. Besok anakmu laki-laki. Jadi dengan tekanan yang luar biasa sampai anak laki-lakinya harus dikorbankan. Anak laki-lakinya harus dibunuh untuk dimakan. Akhirnya yang satu sudah dimasak, satu sudah dibunuh anaknya, dinikmati bersama-sama. Besoknya ibu yang satunya menuntut kepada ibu yang satu, ayo anakmu sekarang. Mereka tidak mau menyerahkan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya disembunyikan. Akhirnya ibu yang sudah memiliki anak yang sudah disembelih itu, dia lapor kepada raja. Dia datang menghampiri raja. Dia ngomong kepada raja. Ayat 23 dikatakan, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong aku, dengan apakah aku dapat menolong kau? Dengan hasil pengirikan-kah atau hasil pemerasan anggur? 28, kemudian bertanyalah raja, ini masalahnya. Bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya aku makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Yang satu sudah menyerahkan anak laki-lakinya, yang satunya tidak menyerahkan, disembunyikan, dilaporkan kepada raja. Dengan hal ini raja dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah lalu mengoyakkan bajunya. Lalu dikoyakkan bajunya, tanda satu pertobatan, satu permohonan kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini kasihan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk umat-Mu Israel ini Tuhan. Karena selama ini Israel telah berbuat banyak dosa. Karena perbuatan orang-orang Israel sehingga Tuhan kirimkan bangsa Aram untuk menyerang Israel. Tapi bukan sampai di situ saja, saudara. Raja mulai dia ingat, oh ada seorang Nasir Allah. Ada Nasir Allah yang namanya Elisa. Dia ingat Elisa, coba cari Elisa. Kalau Elisa kepalanya masih tertancap di badannya, berarti Elisa masih hidup. Ya, dia suruh pegawainya, suruh tentaranya cari Elisa. Akhirnya ketemu Elisa di mana, akhirnya disuruh berangkat. Raja juga ikut dari belakang, dia mengikuti. Elisa mau dihampiri oleh raja, mau didatangi oleh raja. Ayat 33 dikatakan, selagi ia berbicara dengan mereka, dengan tua-tua yang ada di situ, datanglah raja mendapatkan Elisa. Berkata raja kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Raja itu berkata kepada Elisa, sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Pasal 7 ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini
sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, perhatikan. Waktu raja akan menghampiri Elisa, langsung Tuhan berbicara kepada Elisa, apa yang harus dikatakan Elisa kepada sang raja. Elisa ngomong kepada raja, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Sesukat tepung, dikatakan sesukat tepung. Sesukat tepung itu kira-kira 12 liter. Ya, kalau dibikin 12 liter, tapi harganya cuma 4.500. Yang tadi kepala keledai itu harganya 80 sikal. Yang harganya 375.000. Ini Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Elisa bahwa besok Tuhan akan membuat perubahan. Tuhan akan membawa perubahan. Orang Israel akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dibuat lebih baik. Lebih baik. Sesukat tepung, dikatakan sesukat tepung itu 12 liter. Kira-kira 1 sikal harganya 4.500. Murah sekali. Dan juga dikatakan 2 sukat jelai. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Sesukat tepung dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal. Dikatakan 1 sikal. Harganya sama-sama 4.500. Tapi yang jelai, yang 2 sukat jelai itu banyaknya kira-kira 2 kalinya. Berarti 24 liter. Kalau yang tepung itu 12 liter. Sama-sama 4.500. Dibikin murah. Dibikin perubahan. Tuhan mendengar jeritan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berharap, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya. Siapa saja, silakan saudara. Kalau saudara memiliki beban dalam hidupmu, kalau saudara mengalami sesuatu dalam hidupmu, ingat Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mendengar jeritan doa kita kepada Dia. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam hati kita. Saudara perhatikan, Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Meskipun tentara yang bersama-sama dengan raja, dia tidak percaya kepada Elisa. Meskipun dia tidak percaya, tapi Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dikatakan dalam ayat 7 ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat, ini jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dia tidak percaya, dia tidak mempercayai bahwa perubahan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan memperbaiki, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Tidak percaya, saudara. Ini dikatakan ajudan daripada raja itu. Tapi Tuhan dengar, Tuhan berbicara kepada Elisa. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya engkau akan melihat. Nanti pada saatnya engkau akan melihat. Dan dengan matamu sendiri itu kau akan melihat. Tetapi tidak akan makan apa-apa dari apa yang kau lihat itu. Ini saudara perhatikan. Orang yang tidak percaya. Saudara ingat waktu Thomas tidak percaya waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebelum aku
tunjukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Thomas mengatakan demikian. Ini seperti Thomas, saudara. Ya, dia tidak percaya. Seperti membalikkan tangan. Perubahan sesuatu cepat terjadi. Disitulah setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Saudara, lanjutannya, ini perlu kita mengambil satu tindakan. Kaki kita melangkah. Kita perlu mengambil tindakan melangkah. Seperti ayat 3 dikatakan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? 4 orang kusta, saudara. Mereka berbicara, mereka tidak duduk-duduk aja. Kalau duduk-duduk terus mereka akan mati. Tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan kehidupan. Tapi kita perlu melangkah. Kita perlu melangkah. Tuhan, aku mau. Kita harus menyatakan melalui diri kita sendiri. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau diperbaharui. Tuhan, aku mau Engkau melakukan sesuatu dalam kehidupanku ini. Tuhan, aku mau benar-benar aku ini hidup sesuai dengan apa yang Kau mau, Tuhan. Kita perlu melangkah. Kita perlu mengambil respon, mengambil tindakan. Seperti 4 orang yang kusta itu. 4 orang yang kusta itu dia ngomong, kalau kita di sini duduk-duduk aja kita akan mati. Kalau kita masuk ke dalam kota di Samaria, kita ke sana kelaparan, ke sana tidak ada makanan, kita juga akan mati. Kalau kita menyeberang ke sana, ke perkemahan Aram, perkemahan orang-orang Aram, di situ kita bisa makan kalau mereka mengizinkan. Tapi kalau mereka tidak mengizinkan, kita akan sama-sama mati. Tapi lebih baik mana? Di sini duduk-duduk diam aja sampai mati, ataukah masuk ke kota juga mati, ataukah menyeberang masuk perkemahan itu kita hidup atau mati. Akhirnya kesepakatan ke-4 orang kusta ini, mereka mulai menyeberang. Dilihatlah ke sana. Waktu mereka masuk menyeberang ke perkemahan orang-orang Aram itu, mereka lihat berserakan semuanya, pakaian, ada kuda, ada keledai, semuanya, banyak binatangnya di situ. Mereka masuk kosong, banyak makanan, banyak pakaian, banyak perhiasan, emas, perak dan lain sebagainya. Mereka masuk 4 orang ini, mereka pesta, mereka makan sepuasnya. Karena selama ini mereka menghadapi kelaparan yang luar biasa. Akhirnya mereka masuk ke situ, mereka bisa menikmati semuanya. Mereka mengambil emas, perak dan lain sebagainya, yang perhiasan diambil semuanya, disembunyikan. Pindah lagi ke perkemahan yang lainnya, diambil juga, disembunyikan juga. Tapi terus ada 1 orang yang mengatakan, masa kita mengambil sendiri? Apakah kita tidak lapor, tidak ngomong kepada raja? Apakah kita diam aja? Kalau kita tidak lapor, sampai besok kita akan dihukum. Raja akan menghukum kita. Akhirnya kesepakatan dibuat. Akhirnya mereka datang kembali. Semuanya ditaruh, mereka sudah makan, ditaruh, mereka kembali ke istana. Dia lapor di pintu gerbang, lapor kepada tentara. Pak, saya tadi sudah ke perkemahannya raja di kampung orang-orang Aram itu, tapi di sana sudah tidak ada orang sekali. Tidak ada orang sama sekali. Di sana kosong. Mungkin mereka merasakan bahwa orang Israel akan menyerang mereka. Itu kosong. Tuhan mendengarkan semuanya itu. Apapun yang sudah dilakukan oleh ke-4 orang kusta itu. Mereka lapor ke istana, lapor ke tentara, bahwa untuk memberitahukan kepada raja bahwa orang-orang Aram
mereka tidak ada di perkampungannya, di perkemahannya. Di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang selalu ada bersama setiap anak-anaknya. Mari saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara semuanya supaya kita benar-benar kita berani mengambil tindakan seperti 4 orang kusta itu. Orang Israel, Samaria, yang sudah ditutup pintu masuknya, keluar masuk sudah ditutup. Tapi dengan keadaan yang seperti itu, yang sesulit apapun, sehingga membuat orang-orang Israel itu sepertinya mau mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa makan, tidak bisa menikmati lagi kehidupan sehari-hari. Saudara, kita mau, mari kita sama-sama berani mengambil tindakan, melangkahkan kaki kita, menyatakan kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan, ampuni apa yang sudah aku perbuat Tuhan. Aku tidak mau hidup seperti ini terus Tuhan, tapi aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya benar-benar apa yang Tuhan mau itu boleh aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidupku boleh diberkati dan hidupku boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan benar-benar apa yang Tuhan mau harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan selanjutnya setelah ini. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami percaya kasih karunia Tuhan ada menyertai kami semuanya. Karena apapun yang sering terjadi dalam hidup kami selalu melakukan kesalahan dalam hidup kami. Ampuni kami, layakkan kami, perbarui kami Tuhan. Supaya benar-benar hidup kami boleh berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Pengampunan datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam dosa. Kami tidak mau hidup dengan kekuatan kami sendiri ini Tuhan. Tapi kami mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Melakukan apa yang Tuhan ingin harus kami kerjakan. Ampuni kami, layakkan kami. Supaya dengan kehidupan kami selanjutnya, kami benar-benar hidup berlayak di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan hidup boleh menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Di depan kita ada tubuh, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya melalui tubuh dan darah Kristus menjadi satu dalam hidup kita dan kita boleh diberikan kekuatan baru menghadapi segala masalah hidup yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan makan dan minum perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati perjamuan kudus ini, tumpangkan tangan-Mu, berkati perjamuan kudus ini, supaya perjamuan kudus menjadi mukjizat dalam hidup kami, buat tubuh kami tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari saudara, saya akan siapkan perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara di rumah, Bapak Ibu Saudara siapkan roti, bisa roti tawar atau roti apapun, dan air berbentuk merupakan warna seperti anggur, bisa teh ya. Tapi semuanya itu kalau saudara
dengan sepenuh hati, maka apa yang Bapak Ibu saudara makan dan minum pagi ini akan menjadi roti dan anggur di hadapan Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Bapak Ibu Saudara makan roti yang merupakan tubuh Kristus, siapkan cawan yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan angkat cawan itu tinggi-tinggi sebagai lambang daripada darah Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa cawan yang ada di tangan Bapak Ibu ada satu dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas korban-Mu di atas kayu salib, tubuh dan darah-Mu Tuhan, menyatu dalam hidup kami, mendatangkan mujizat-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Kami percaya perkara besar terjadi dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita makan dan minum perjamuan kudus, mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia, dan untuk bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dan 15, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu adanya pertobatan dan pengampunan dari Tuhan untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk umat Tuhan perlu datang merendahkan diri minta ampun kepada Tuhan. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan. Pemulihan akan terjadi di negeri Indonesia dan di negeri-negeri lain, di negara-negara lain. Firman Tuhan dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa untuk negeri kita Indonesia dan untuk negeri yang lain di luar Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, masalah yang melanda seluruh dunia, kami berdoa untuk masalah virus corona ini yang melanda Tuhan. Kami berdoa untuk kota Surabaya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk negara lain. Ampuni Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa bangsa-bangsa di seluruh dunia Tuhan. Ampuni dosa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri mohon ampun kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni dan memulihkan negeri kami Indonesia, membebaskan negeri ini dari virus corona dan membebaskan negeri-negeri yang lain bebas dari virus corona. Kami percaya kuasa darah Kristus memberikan kesembuhan buat saudara-saudara yang terkena virus corona. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan dan tidak sampai mengalami kematian karena pengampunan dan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, kami terima kesembuhan untuk Indonesia dan untuk seluruh dunia. Tuhan juga membebaskan dari virus corona untuk Indonesia dan seluruh dunia. Kami terima mujizat-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan beribadah kembali di rumah masing-masing pada tanggal 10 April 2020, yaitu ibadah Jumat Agung. Tetap semangat dan tetap sukacita. Ya, jaga kesehatan dan selalu cuci tangan apabila saudara sudah keluar rumah. Ya, mari saudara, kita pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan berdoa berkat untuk Bapak Ibu saudara di rumah. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah pada tanggal 5 April ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap semangat, kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Kami tetap melekat kepadamu dan kami terus belajar firman-Mu dan berdoa di rumah untuk bangsa ini dan untuk bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Elia yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan memberkati dan terus mengurapi hamba-Mu pakai di dalam pelayanan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dengan iman angkat tangan saudara, kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal di dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati pada waktu engkau keluar. Diberkatilah apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan juga memberkati anak cucumu, memberikan hikmat, kepintaran, akal budi yang dari surga, supaya anak cucumu menjadi berkat dimanapun dia berada. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara menerima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.